Di masa PSBB transisi ini, animo masyarakat untuk tetap berwisata melonjak tinggi. Jalur menuju puncak Jawa Barat macet hingga 5 km. Sementara lebih dari 10.000 wisatawan telah berlibur ke Kepulauan Seribu sejak pertengahan Juni. Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB, arus wisata menuju kawasan puncak Bogor, Jawa Barat kembali membludak. Bahkan, pantauan kamera drone merekam kemacetan sepanjang 5 km menembus ruas tol Jagorawi. Kepadatan tampak di Simpang Gadok hingga kawasan puncak Bogor. Untuk mengurai kepadatan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa satu arah atau one way lebih awal. Banyaknya jalur menyempit atau bottleneck dan simpang tembusan jalan alternatif membuat titik penguncian kemacetan kian parah. Terjadi antrian sampai dengan Pasir Munjang. Yang kita sama-sama tahu memang hambatan awal di jalur puncak itu di Simpang Pasir Munjang. Nah itu antriannya sudah sampai ke dalam area tol yang mengarah ke jalur puncak. Sehingga kami lakukan langkah-langkah antisipasi rekayasa lalu lintas. Pemerintah Kabupaten Bogor kini telah melonggarkan dan membuka kembali kawasan wisata di kawasan puncak, termasuk perhotelan, wisata alam terbuka, hingga wahana air pasca kebijakan pra-AKB Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, sejak dibuka kembali pada 13 Juni 2020, hampir 10.000 wisatawan telah kembali berlibur ke Kepulauan Seribu. Pulau Pari, Pulau Harapan, Pulau Pramuka, dan Pulau Tidung menjadi tujuan utama. Sayangnya masih banyak wisatawan yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ratusan wisatawan yang memadati dermaga Kali Adem, Jakarta Utara ini, misalnya, sebagian besar tidak mengenakan APD yang memadai. Selain dari dermaga Kali Adem, penumpang tujuan Pulau Seribu juga bisa bertolak dari Tanjung Pasir dan Rawasaban. Rata-rata, harga tiket perjalanan naik hingga 30% karena kapal hanya menampung 50% penumpang. Untuk masyarakat yang melakukan grouping, duduk bareng, kumpul, kita selalu menghimbau kepada mereka untuk tidak melakukan itu. Masker, kalau mereka tidak ada, kita punya masker. Kalau memang tetap mereka membandel, kita arahkan untuk keluar ke area pelabuhan. Pelanggaran juga terlihat di atas dek kapal. Penumpang tetap berkerumun meski kapasitas kapal telah dibatasi setengahnya saja. Bang, kita juga takut, tapi semuanya kan kita udah lewati prosedurnya juga kan. Kalau gue sih yang penting kita percaya sama Allah sama protokol aja. Sementara ini, hanya warga ber-KTP DKI saja yang bisa berlibur ke Kepulauan Seribu. Opsinya adalah dengan kepemilikan dokumen SIKM atau surat izin keluar masuk wilayah ibu kota. Tim Liputan Trans 7.